Error nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Reno channel YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Mendeley. Jadi ini kelanjutan video saya sebelumnya, karena saya janji ke teman-teman akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan Mendeley. Tapi sebelum masuk pada cara penggunaan Mendeley, saya akan menjelaskan sekali lagi apa sih itu Mendeley. Mendeley ini adalah sebuah alat tools, teman-teman, biasanya digunakan oleh para peneliti atau mahasiswa yang sedang melakukan skripsi ataupun tugas akhir. Nah, Mendeley ini sebetulnya sangat direkomendasikan oleh dosen-dosen ataupun kampus-kampus yang ada di luar sana, bahwa Mendeley ini sebagai suatu alat kejujuran kita dalam mencari referensi atau menulis suatu referensi, baik itu dalam penulisan penelitian ilmiah ataupun jurnal-jurnal teman-teman. Nah teman-teman, dalam Mendeley ini kita bisa memasukkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu bagaimana kita mencari referensi, kemudian bagaimana kita memasukkan referensi, selanjutnya endnote atau kutipan, kemudian footnote, terakhir adalah bagaimana untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk untuk penggunaan Mendeley secara offline atau desktop. Langsung aja, teman-teman kemarin di video sebelumnya sudah mendownload Mendeley desktop. Silakan buka kembali Mendeley. Kita buka dulu Mendeley-nya. Nah, setelah kita buka Mendeley, jadi nanti di sini di dokumen teman-teman nanti akan terlihat banyak sekali referensi. Ini adalah referensi saya yang telah saya cari. Nah, untuk penggunaan Mendeley secara desktop ya teman-teman, bagaimana sih cara memasukkan jurnal yang telah kita cari? Tapi itu nanti akan saya contohkan sebelum kita masuk dalam mencari jurnal atau referensi. Saya akan melihatkan apa saja sih item-item yang ada di Mendeley desktop. Yang pertama di situ ada add file nih teman-teman. Add file ini adalah nanti kita akan memasukkan jurnal atau referensi yang telah kita cari. Kemudian ada add folder. Add folder ini adalah kita memasukkan seluruh jurnal kita yang ada di folder. Dia akan masuk otomatis ke dalam dokumen Mendeley. Yang ketiga ada words folder. Ini ada untuk melihat dulu. Kemudian ada add entry manual teman-teman. Nah, add entry manual ini adalah kita memasukkan jurnal atau referensi secara manual. Nah, saya akan mencontohkan dulu di sini satu, yaitu add entry manual nih teman-teman. Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman klik yaitu add entry manual. Maka di sini akan muncul new document ya teman-teman. Nah, di dalam new document ini teman-teman akan melihat beberapa tipe ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan referensi apa yang teman-teman cari, apakah itu berbentuk seperti jurnal atau berbentuk books atau berbentuk book section atau komputer program. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan. Nah, saya akan mencontohkan dari jurnal artikel nih teman-teman. Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman pilih type-nya itu jurnal artikel. Kemudian note title ini teman-teman silahkan isi dengan judul artikel itu teman-teman, atau judul jurnalnya ya teman-teman ya. Kemudian author ini silahkan teman-teman isi penulisnya siapa, kemudian nama jurnal, kemudian tahunnya, volume berapa ini jurnalnya, kemudian isinya berapa, kemudian page atau halaman berapa, sampai abstrak nih teman-teman. Jadi di jurnal itu ada abstrak, silakan teman-teman isi abstraknya di sini sampai dengan terakhir. Setelah teman-teman mengisi semuanya, teman-teman tinggal klik save saja di sini. Save, nanti otomatis dia akan masuk di dokumen. Nah, bagaimana kita melihat dia masuk atau tidak? Nanti dia akan muncul di sini teman-teman. Ya, di sebelah kanan ini akan muncul di detail ya. Nanti akan terisi judul jurnalnya apa, kemudian penulisnya siapa, dan seterusnya teman-teman. Nah, itu untuk penggunaan Mendeley atau ngentry jurnal secara manual. Oke teman-teman, yang kedua bagaimana mencari referensi atau jurnal nih teman-teman. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana untuk mencari referensi. Yang pertama, kita akan mencari referensi dengan menggunakan Google Scholar. Jadi teman-teman silakan ke Chrome ya. Setelah ke Chrome, teman-teman silakan ketik
saja di sini Google Scholar ya teman-teman. Nah, Google Scholar. Nah, setelah masuk Google Scholar, teman-teman silahkan cari jurnal apa yang pengen teman-teman cari gitu ya. Misalnya kita pengen mengambil tentang pandemi COVID nih teman-teman. Jurnal terkait tentang pandemi COVID ya teman-teman. Kita klik saja, kemudian search di sini maka keluar semua jurnal-jurnal yang terkait tentang pandemi COVID nih teman-teman. Kita ambil contoh satu nih teman-teman ya. Kita mungkin akan mengambil tentang impact of pandemic COVID-19 nih teman-teman. Silakan teman-teman klik. A few moments later. Oke teman-teman, setelah teman-teman klik dia akan mengarahkan ke jurnal tersebut yang kita cari. Selanjutnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih fungsi Mendeley yang kita pinkan di dalam Google Chrome. Nah, fungsinya di sini nih teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk mendownload this paper ya. Teman-teman cukup mengeklik saja nih lambang atau ikon Mendeley yang ada di Google Chrome yang telah kita kaitkan kemarin. Silakan teman-teman klik. Nah, di sini akan keluar nih teman-teman. Ya. Mana jurnal yang pengen kita masukkan tadi, yaitu tentang impact of pandemic COVID-19. Silakan teman-teman klik saja nih. Diklik, kemudian teman-teman klik lagi add to Mendeley. Secara otomatis dia akan masuk ke Mendeley desktop kita tadi teman-teman. Simple, kemudian anti ribet nih teman-teman ya. Kemudian kita akan melihat apakah benar dia ini masuk ke Mendeley desktop kita. Silakan teman-teman buka lagi di Mendeley desktop kita nih teman-teman. Nah, sebelum kita untuk melihat apakah jurnal yang kita add tadi masuk ke Mendeley desktop, teman-teman disinkronkan dulu. Klik saja ini, sinkron. Kita tunggu sampai dia 100% nih teman-teman. Setelah 100% nanti kita akan melihat apakah jurnal yang kita add tadi masuk atau tidak. Nah, ini udah 100. Kita lihat dengan judul yang kita cari tadi. Nih, udah masuk ya teman-teman ya. Impact of pandemic COVID-19. Nah, biasanya di sini ada yang terbaca abstraknya, ada yang tidak nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngisi aja di sini. Tinggal diklik saja ya. Kita kasih contoh ngeklik ya. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman, jangan diambil serius. Oke teman-teman, kita akan melihat di Mendeley online-nya. Apakah juga masuk nih di Mendeley online? Jadi teman-teman silakan kembali ke Google Chrome. Ya. Kita ketik Mendeley. Ya, Mendeley. A few moments later. Nah, di sini akan ada tulisan sign in nih teman-teman. Ya, silakan teman-teman login dulu. Ya, ini udah masuk ke Mendeley online kita. Kita akan lihat nih teman-teman, apakah yang kita add tadi itu udah tersimpan belum di library Mendeley online. Mendeley online. Setelah masuk ke library Mendeley online teman-teman, teman-teman silahkan cari apakah masuk nggak nih referensi yang kita cari tadi. Kita lihat. Nih teman-teman, ternyata masuk ya. Impact of pandemic COVID-19 ini masuk ya teman-teman. Jadi inilah fungsi dari pin yang kita buat di sini. Dia akan masuk ke Mendeley desktop kita secara offline dan dia juga akan masuk ke Mendeley online kita teman-teman. Jadi simpel nih teman-teman. Anti ribet, anti pusing, anti baper. Selanjutnya teman-teman, saya akan mencontohkan bagaimana mencari referensi yang kedua. Referensi yang kedua di sini adalah referensi buku teman-teman. Nah, untuk mencari referensi sebetulnya gampang juga nih teman-teman. Teman-teman silakan masuk ke Google Chrome lagi. Kemudian teman-teman klik di sini Google Books. Google Books. Nah, ini teman-teman pilih saja Google Books. Nah, di sini teman-teman silakan mencari Google Books atau buku tentang apa. Nah, kalau teman-teman tadi kita mencontohkan mencari buku tentang pandemi COVID. Kita akan mencari juga buku tentang pandemi COVID. Kita ketik saja pandemi COVID.
maka akan keluar beberapa buku yang akan kita jadikan referensi nih teman-teman. Jadi kita ambil saja contohnya belajar dari COVID-19. Silahkan teman-teman klik. Nah, maka dia akan keluar nih teman-teman. Kemudian sama seperti mencari referensi di Google Scholar, teman-teman silahkan klik saja Mendeley yang ada di Google Chrome. Kemudian kita centang nih teman-teman. Kita centang, kemudian kita klik Add. Nah, secara otomatis dia juga akan masuk ke dalam Mendeley Desktop dan Mendeley Online kita. Mari kita lihat apakah benar masuk atau tidak. Kita buka kembali Mendeley Desktop kita. Kemudian kita sinkronkan lagi nih teman-teman. A few moments later. Kemudian dia akan masuk ke sini teman-teman. Ini udah masuk ya ternyata teman-teman. Cuman ada beberapa mungkin yang perlu kita isi atau kita perbarui. Selanjutnya kita akan melihat apakah dia masuk juga nih di Mendeley Online. Silakan teman-teman kembali ke Mendeley Online-nya, buka Google Chrome, kemudian kita ke Mendeley Online, ke bagian library nih teman-teman. Kita lihat apakah masuk. Ternyata juga masuk nih teman-teman ya. Ini dia belajar dari COVID-19 nih teman-teman, masuk semua. Untuk cara memasukkan atau mensitasinya, saya akan mencontohkan hanya jurnal saja. Karena pada dasarnya cara mensitasikan baik jurnal ataupun e-books itu sama saja teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan EndNote. Ya, EndNote ini adalah bagaimana kita cara melakukan sitasi. Kita akan mengambil satu artikel untuk dijadikan contoh. Ini hanya contoh saja, jangan diambil serius. Kita akan mencontohkan bagaimana cara mensitasi jurnal yang telah kita cari tadi. Contohnya seperti ini. Ini ada teks yang akan kita masukkan referensinya ini teman-teman. Silakan teman-teman blok saja. Kemudian teman-teman menuju ke item reference ya. Nah, di reference ini teman-teman akan melihat nih ada insert citation ya. Jadi teman-teman silakan klik insert citation, nah kemudian klik to Mendeley, kemudian klik go to Mendeley. Teman-teman cari nih jurnal mana yang pengen kita masukkan atau pengen kita citasi. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita tadi sudah mendownload referensi, kita masukkan dia sebagai citasinya. Teman-teman, jurnal yang kita download tadi kita akan menjadikan dia citasi dalam jurnal kita. Silakan teman-teman klik saja. Kemudian teman-teman klik Cite di sini. Otomatis dia sudah masuk nih teman-teman. Cuman style yang digunakan ini hanya menggunakan style dalam bentuk angka nih teman-teman. Jadi silakan teman-teman sesuaikan penggunaannya apa, stylenya apa, ya. Ini biasanya tergantung daripada institusi atau kampus ataupun jurnal itu sendiri menggunakan style apa. Kita contohkan dia menggunakan American Psychological Association. Dia akan berubah seperti ini teman-teman. JENA 2000. Kalau kita gunakan style lain seperti apa jadinya? Contohkan Chicago. Nah, dia akan berubah seperti ini teman-teman. Itu adalah bagaimana cara melakukan EndNote atau citasi. Untuk Google Books sendiri teman-teman, itu sama saja caranya untuk mensitasi ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan daftar pustaka otomatis terkait dengan referensi yang kita citasi tadi. Silakan teman-teman ke bagian referensi atau daftar pustaka ya teman-teman. Nah, tadi kita udah melakukan EndNote, kita akan munculkan dia sebagai daftar pustaka otomatis. Caranya gampang aja teman-teman. Teman-teman tinggal klik insert ini ya. Insert, klik. Dia akan muncul teman-teman. Silakan teman-teman sesuaikan dengan format penulisannya seperti apa ya. Apakah menggunakan Times Roman atau menggunakan Arial, silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Ya, jadi begitu teman-teman untuk cara menggunakan daftar pustaka otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan footnote teman-teman. Jadi footnote ini sebetulnya gampang juga teman-teman. Footnote ini adalah catatan kaki yang diletakkan di bawah karangan. Jadi teman-teman silakan masih di bagian reference, teman-teman klik saja insert footnote.
klik di sini, maka dia akan keluar nih teman-teman. Jadi untuk memunculkan catatan kaki ini bisa saja kita dengan mengcopy saja ini teman-teman. Silakan di copy ya. Kalau kita pengen menggunakan catatan atau footnote dengan menggunakan artikel, nanti teman-teman sesuaikan saja ya cara penulisan atau stylenya dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman bagaimana cara penggunaan Mendeley ini. Baik itu dari pertama mencari referensi, kemudian memasukkan referensi, baik itu menggunakan aplikasi desktopnya ataupun menggunakan online. Yang ketiga itu bagaimana cara memunculkan daftar pustaka otomatis. Yang terakhir itu bagaimana cara penggunaan footnote teman-teman. Gampang sebetulnya, simple. Jadi teman-teman tinggal membiasakan diri saja untuk menggunakan Mendeley ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Dan bagi yang sedang menjalankan skripsi atau tugas akhir, selamat berjuang, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang membutuhkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.